Oke, selamat datang kembali di Speak Speed. Nah, kali ini kita akan membahas mobil lagi nih. Mobil dari Suzuki yang cukup kompak gitu ya. Mobil city car bisa dibilang. Ini langsung aja mobilnya. Suzuki Splash tahun 2015. Oke, sekarang kita akan membahas mobil ini mulai dari eksteriornya dulu. Kita bahas dulu dari dimensi mobil ini ya. Nah, dimensi mobil ini sendiri memiliki panjang sekitar kurang lebih 3 meteran dengan lebar 1,6 meter, kurang tingginya juga hampir sama, 1,6 meter. Data ini saya dapat dari internet. Selain itu, mobil ini juga memiliki wheelbase sepanjang 2,3 meter dan memiliki ground clearance sebesar 185 mm. Nah, oke, langsung aja kita akan membahas eksterior mobil ini mulai dari depannya. Nah, bisa kita lihat di depan mobil ini memiliki grill yang cukup besar. Walaupun mobil ini mobil city car, mobil kecil, tapi dia memiliki grill yang cukup besar sehingga memberikan kesan yang mobil ini bukan mobil kecil yang mobil-mobilan gitu. Tapi mobil ini didesain juga secara bagus dari eksterior dan modelnya. Nah, lanjutnya lampu. Lampu ini mobil ini masih menggunakan halogen, jadi dia belum LED. Tapi bisa kita lihat bahwa model dari lampu depan mobil ini cukup besar. Lampunya cukup besar modelnya. Jadi untuk penerangannya walaupun masih halogen, tapi juga sudah cukup baik gitu. Tidak hanya di lampu depannya aja, dia juga memiliki fog lamp di bagian kanan dan kiri. Nah, mobil ini juga untuk kap mesinnya sudah dimodifikasi oleh ownernya menggunakan semacam stripping gitu, model karbon. Ini menambah kesan mobil semakin keren gitu. Nah, tidak hanya kap mesin yang udah dimodif nih, tapi di bagian atasnya juga dia sudah menggunakan stripping yang sama dengan kap mesinnya, menggunakan motif karbon gitu ya di bagian atasnya. Jadi pemilik mobil ini menyelaraskan antara kap mesin dengan atap mobil ini, yaitu dengan motif karbon. Keren. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Di bagian belakang sana juga ada lampu yang modelnya vertikal gitu. Jadi mobil ini mendapatkan kesan yang tidak hanya kecil ataupun pendek, tapi juga dengan lampu yang vertikal dia memberikan kesan yang tinggi sehingga mobilnya terkesan tinggi gitu. Nggak cuma lampunya, di bagian belakang juga ada cukup yang menarik, yaitu bagian spoiler ya. Kalau bisa kita lihat spoiler keren banget. Jadi seperti bukan model mobil-mobil biasa yang cuma pakai ductile gitu, tapi dia sudah menggunakan spoiler yang keren sehingga bisa menambah aerodinamika dari mobil ini gitu. Oke, selanjutnya kita membahas ke bagian bawah dari mobil ini, yaitu kaki-kakinya. Ban mobil ini sudah diganti, sudah dimodifikasi dari ownernya. Mobil ini menggunakan ban ukuran 165/50 dengan ring 16. Nah, merek dari velg mobil ini adalah Hardkey. Nah, dengan ban yang sudah dimodifikasi, jadi mobil ini terkesan cukup lebar. Jadi bannya lebih besar dari yang standar sehingga bannya cukup keluar dari fender kalau bisa kita lihat. Nah, sebenarnya mobil ini ban originalnya kata ownernya dia memiliki ban yang lebih tinggi daripada ban yang sudah diganti ini. Tapi dengan digantinya ban mobil ini dan velgnya, menurut gue mendapatkan kesan yang cukup keren, cukup sporty gitu ya. Cocok lah buat nongkrong-nongkrong gitu kan. Jadi udah enak dilihat. Sebenarnya kalau diceperin lagi kayaknya lebih enak. Jadi seperti chamber gitu. Nah, nggak cuman kap mesin, atapnya, dan kaki-kakinya ini yang dimodif, tapi mobil ini juga knalpotnya udah dimodif pakai
HKS muffler. Jadi mobil ini nggak full system di modifnya, tapi mufflernya doang. Dan bahannya sudah menggunakan stainless gitu. Keren. Oke, selanjutnya kita akan membahas mesin dari mobil ini. Mobil ini memiliki cc sebesar 1200 dengan 4 silinder. Dan mobil ini dengan mesin ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 85 PS pada 6500 rpm dan bisa menghasilkan torsi sebesar 113 Nm pada 4500 rpm. Nah, mobil ini memiliki 4 speed ataupun 4 percepatan, dan mobil ini adalah mobil matic gitu. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke kaki-kaki mobil ini. Kita akan membahas suspensi dari mobil ini. Mobil ini suspensi depannya sudah menggunakan MacPherson strut dengan coil spring. Nah, untuk yang suspensi belakangnya dia menggunakan torsion beam gitu. Jadi dengan adanya suspensi yang sudah saya sebutkan tadi, mobil ini sudah nyaman banget untuk dipakai di dalam kota ataupun buat keluar kota. Mobil ini masih nyaman banget lah untuk segala kebutuhan, mau dalam kota ataupun luar kota. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas interior dari mobil Splash tahun 2015 ini. Jujur pertama kali gue melihat ataupun masuk ke dalam mobil ini cukup amazed, karena mobil ini emang kecil ya. Dengan badan gue yang sebesar ini, gue menganggap mobil ini kecil, tapi gak terlalu kecil karena bisa kita lihat dashboardnya di sini terkesan luas. Kenapa bisa terkesan luas? Karena bisa kita lihat sendiri nih, speedometer cuma satu, kecil di bagian tengah, dan untuk RPM ya ada di bagian sini. Ini adalah bagian RPM ya, kecil, dia terpisah dari speedometer ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil yang lain itu udah nyatu ya, ada 2 atau bahkan 3 buletan gitu nyatu. Nah, tapi mobil Splash ini dia speedometernya dan RPM-nya terpisah. Jadi menurut gue menambahkan kesan yang lebih luas gitu. Nah, oke, sekarang kita akan membahas ada apa aja sih instrumen yang ada di speedometer ini. Nah, bisa kita lihat nih untuk speedometernya, tentunya ada kecepatannya ya. Dia masih menggunakan analog jarum biasa, tapi di bagian bawahnya ada bagian kecil dia sudah menggunakan digital. Nah, bagian digital itu ada indikator jam, ada indikator bensin, dan juga ada indikator odo atau kilometer dari mobil ini. Nah, selain itu di sini juga sudah ada indikator untuk giginya ya. Ada parkir, maju, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan ada ya indikator-indikator biasa yang ada pada mobil biasanya gitu. Oke, nah untuk RPM-nya dia ada di bagian sini nih, di atas bagian speedometer ya, di bagian dashboard. Dia model kecil, bulat. Nah, inilah mobil yang gue suka. Jadi kesannya seperti aftermarket gitu ya. Jadi kayak bukan bawahan. Kayak ini, apa namanya? Indikator NOS turbo. Nah, jadi keren lah gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian tengah yang kita bagi ke bagian tengah. Di sini ada 2 AC di bagian tengah, dan juga ada bagian kanan kiri untuk AC-nya gitu. Nah, untuk bagian entertainment-nya sendiri ini udah cukup bisa dibilang mumpuni lah ya, karena di sini udah bisa radio, udah bisa kabel aux, dan juga menggunakan USB. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi gitu. Jadi udah cukup banget. Nah, di sini bisa kita lihat ada putaran volumenya untuk naikin turun volume musik. Di sini ada beberapa tombol gitu untuk entertainmentnya. Nah, di sini juga bisa kita masukin kaset ataupun CD. Nah, terus untuk pengaturan AC-nya di sini masih menggunakan putaran lah ya. Jadi dia masih manual. Kita bisa setting juga untuk airflow-nya mau kemana aja, di sini udah bisa kita setting gitu. Nah, untuk mengatur spion ini, untuk mirrornya juga udah elektrik. Jadi untuk segi fitur udah cukup lah ya. Mobil yang tahun 2015 untuk city car udah cukup banget. Nah, kita akan lanjut ke bagian storage-nya atau penyimpanan dari mobil ini. Nah, untuk bagian storage dari mobil ini pun juga menurut gue sudah banyak ya. Ada di bagian depan yang pertama. Ini gue juga baru tahu nih, di mobil ini mempunyai tempat penyimpanan
ya walaupun nggak terlalu besar tapi cukup lah buat nyimpen kabel ataupun uang-uang koin, uang kertas gitu ya, atau bahkan HP pun juga masih muat banget di sini. Nah, selain dari situ juga di bagian kiri nih, di bagian dashboard ada tempat penyimpanan yang udah terbuka gini. Cukup buat ada naruh makanan kayak permen gini, atau bahkan botol minum, HP muat banget di sini, udah gede. Nah, di bawahnya juga kita bisa lihat, nah masih banyak tempat penyimpanan di dashboardnya. Tidak hanya itu, kata ownernya pun juga di bawah joknya sudah ada tempat penyimpanan lagi. Nah, tidak hanya di situ, tapi untuk di bagian pintu kanan dan kiri dia sudah mempunyai door pocket yang cukup luas gitu. Nah, bisa kita lihat nih, untuk pengaturan spionnya cukup unik. Dia ada di bagian tangan ya, bagian tangan sebelah kanan. Jadi untuk ngatur spionnya dia pakai buletan gitu. Kita bisa ngaturnya dari sini, cukup unik. Nah, untuk bagian dashboardnya sendiri memang ini masih menggunakan plastik, tapi menurut gua aksen yang diberikan ada apa ya, memberikan kesan yang cukup bagus gitu, bahwa bisa menjelaskan mobil ini bukan mobil murahan gitu, karena dengan finishingnya yang rapi. Bisa kita lihat di sini ada seperti kulit jeruk di bagian dashboardnya, pinggiran gini, tapi di bagian tengahnya dia kayak bukan kulit jeruk, dia kayak lain, buletan-buletan kecil oval gitu. Jadi keren, jadi nggak cuma satu motif seperti mobil biasanya. Nah, selanjutnya di sini juga door trimnya dia masih menggunakan plastik, modelnya model kulit jeruk, tapi di sini dia memberikan finishing seperti apa ya, bahan-bahan yang halus gitu. Jadi menurut gue mobil ini nggak cuma yang plastik tok gitu ya, tapi juga masih memberikan kesan yang bagus dan nyaman gitu di dalam mobil ini. Jadi walaupun kita mau bawa jauh, mau kemana pun, kita nggak terlalu segan-segan lah untuk membawa mobil ini gitu ya, karena masih enak juga dilihatnya. Nah, lanjut kita ke bagian jok dari mobil ini. Nah, mobil jok ini memang belum kulit ya, tapi di sini dia sudah menggunakan bahan yang apa ini sebutannya saya nggak tahu, tapi cukup empuk bagi saya, sangat empuk malah, dan sudah nyaman. Tinggi saya kurang lebih 175 cm. Kita bisa lihat sendiri, ini adalah posisi menyetir saya dengan space di kepala yang cukup luas banget bagi saya. Dan untuk kaki, nah kaki saya pun juga masih luas dan sangat nyaman, enak banget untuk berkendara kemanapun di dalam kota ataupun luar kota. Saya hampir lupa, di sini juga ada bagian penyimpanan lagi nih di dekat handbrake-nya. Bisa kita lihat di sini ada uang-uang koin dan ada uang kertas untuk menyimpan. Nah, sebenarnya ini untuk apa namanya, naruh botol minum kali ya di sini, tapi di sini dijadikan tempat buat nyimpen duit gitu. Jadi nyimpen duitnya bukan di ATM tapi di mobil. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Nah, oke, sekarang gua udah ada di row kedua dari mobil ini. Untuk kesan pertama ya memang mobil ini kecil untuk badan gue yang sebesar ini. Gue akuin untuk Lightroom-nya. Nah, Lightroom-nya tadi sudah gue ubah dari posisi duduk gue yang cukup mundur. Ini udah gue agak majuin. Nah, tapi ini kalau kayak begini masih oke lah. 4 jari masih cukup. Jadi untuk mungkin untuk dalam kota masih oke kali ya, tapi kalau untuk jalanan yang cukup jauh mungkin bakalan berasa capeknya. Dan untuk kepalanya juga mirip-mirip sama pas gue duduk di depan tadi, masih cukup lega untuk kepalanya. Tapi untuk posisi duduknya menurut gue kurang nyaman untuk perjalanan jauh, karena dia belum bisa di adjust ke belakang gitu, jadi udah mentok lah kayak begini. Nah, sebenarnya ini mobil cukup untuk 5 orang kapasitasnya, jadi 2 di depan dan 3 di belakang. Tapi untuk badan yang besar mungkin hanya cukup 2 orang ya di belakang gitu. Nah, selanjutnya kita akan ke bagasi. Nah, oke, sekarang kita akan membahas bagasi dari mobil Splash tahun 2015 ini.
Nah, oke guys, jadi mobil ini bagasinya harus dipegangin ya, karena kalau nggak dipegangin dia turun tuh, hidroliknya udah bermasalah. Nah oke, hal yang cukup gue speechless adalah bagasi dari mobil ini udah cukup besar banget karena dia memiliki kapasitas besar 178 liter. Jadi menurut gue 2 atau bahkan 3 koper dengan size kecil atau yang medium masih muat ya. Dengan tas-tas kecil bisa kita lihat di sini sudah cukup banget untuk city car. Jadi kalau lo mau bawa keluar kota di sini masih muat banyak gitu. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah selesai nih membahas mobil ini. Jadi sekarang terakhir adalah kesimpulan dari mobil ini. Nah, satu hal yang gue lupa tentang mobil ini adalah fitur keamanan ya. Untuk fitur keamanan dari mobil ini, dia sudah memiliki 2 airbag. Untuk di bagian depannya 2. Nah, tidak hanya itu, mobil ini juga sudah ABS, anti-lock braking system. Jadi mobil ini sudah memiliki keamanan untuk mengurangi apabila ban terkunci itu. Tidak hanya itu, mobil ini juga sudah memiliki EBD. Nah, EBD itu berfungsi untuk mendistribusikan rem agar distribusinya lebih merata lagi gitu guys. Nah, gue lupa, ada lupa juga untuk membahas konsumsi BBM mobil ini. Nah, mobil ini untuk konsumsi BBM-nya kurang lebih ya mirip-mirip Brio lah ya, tergantung kaki juga sih sebenarnya. Untuk average-nya sendiri, mobil ini berkisaran antara 1:20 atau 1:25 ya, mentok-mentok paling rendah 1:18 lah gitu. Nah, mobil ini gue saranin banget untuk kalian yang lagi nyari mobil kecil nih atau mobil-mobil pemula gitu ya. Untuk kalian yang baru dapat kerja dia pengen beli mobil gitu, mobil apa sih? Nah, gue saranin mobil ini cukup recommended. Harganya mobil ini bekasnya tahun 2015, kurang lebih berkisaran 70 sampai 90 juta tergantung kondisi dari unitnya gitu. Oke, mungkin segitu aja review mobil kali ini, Suzuki Splash tahun 2015. Follow, subscribe, dan like, dan komen. Thank you, bye.